Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Martia dari kelas PGMIA dengan NIM 2414070023. Saya akan menjelaskan tugas proyek semester akhir mata kuliah MTK SD atau M. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama tentang materi bangun ruang. Pertama itu, sebuah kotak berbentuk balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Kotak tersebut akan diisi dengan kubus kecil yang memiliki panjang sisi 2 cm. Berapa banyak kubus kecil yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut? Jadi diketahui panjang balok yaitu 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 2 cm. Ditanya yaitu banyak kubus kecil yang dapat masuk dalam kotak. Jawabannya kita dapat mencari langkah pertama yaitu mencari volume balok. Rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 12 kali 8 kali 9 sama dengan 960 cm. Langkah kedua itu kita mencari volume dari kubus. Rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Langkah ketiga yaitu dengan mencari jumlah kubus. Mencari jumlah kubus yaitu volume balok dibagi volume kubus, sama dengan 960 dibagi 8 sama dengan 120 cm. Jadi, jumlah kubus kecil yang dapat dimasukkan ke dalam balok adalah 120 kubus. Lanjut soal nomor 2. Volume bangun tersebut adalah, dapat kita lihat di samping ada gambar dua bangun ruang yaitu limes dan balok. Yang diketahui sisinya panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Yang ditanya yaitu volume dari bangun tersebut. Jadi langkah pertama kita cari volume limas. Rumus dari volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi karena alasnya berbentuk persegi panjang, jadi luas alasnya kita cari rumus persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yaitu 1/3 dikali 15 dikali 6 dikali 8 sama dengan 240. Yang kedua yaitu mencari volume balok. Volume balok seperti yang telah kita jelaskan di soal nomor 1, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 15 dikali 6 dikali 8 sama dengan 720 cm. Jadi volume bangun ruang gabungan tersebut adalah 240 ditambah 720 sama dengan 960 cm. Lanjut soal nomor 3 yaitu sebuah limas dengan alas berbentuk persegi sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa ada gambar limas persegi dengan sisi 10 cm dan tingginya 12 cm. Tentukan luas permukaan limas. Tinggi dari segitiga
TBC belum diketahui. Dicari dulu dari rumus Pitagoras segitiga TOE. Jadi TE sama dengan akar TO kuadrat ditambah OE kuadrat sama dengan akar TO tadi 12 cm 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 12 sama dengan akar 169. Akar dari 169 sama dengan 13 cm. Dengan demikian, luas segitiga TBC dan luas permukaan limas adalah luas TBC sama dengan 10 dikali 13 per 2. Karena rumus dari segitiga yaitu alas kali tinggi per 2. Itu sama dengan 65 cm. Luas permukaan sama dengan luas ABCD ditambah 4 kali luas TBC. Jadi kita cari dulu luas permukaan. Masukkan ke dalam rumus yaitu 10 dikali 10 ditambah 4 dikali 65 sama dengan 360 cm. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kap lampu terbuat dari bentuk potongan kerucut seperti gambar di bawah. Jika diameter atas 12 cm dan diameter bawah adalah 30 cm, tentukan luas permukaan kap lampu. Yang pertama kita cari buat sketsa kerucut. Kemudian kita tentukan nilai X sebagai garis pelukis kerucut kecil dengan menggunakan kesebangunan. Jadi 12 per 30 sama dengan X per X tambah 15. Kita kali silang. Jadi 12 dikali X ditambah 15 sama dengan 30 dikali X. 12 X ditambah 180 sama dengan 30 X. 180 sama dengan 30X dikurang 12X. Jadi 180 sama dengan 18X. X sama dengan 180 dibagi 18 menjadi 10 cm. Kemudian setelah mendapatkan nilai X, kita cari luas kap lampu. Cara mencari luas kap lampu yaitu luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil. Yaitu rumus dari luas selimut kerucut besar Pi kali R besar dikali selimut besar, yaitu 3,14 dikali 15 kali 10 ditambah 15 sama dengan 1177,5. Kemudian kita cari luas selimut kerucut kecil, yaitu Pi dikali R kecil dikali R kecil sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 10. Jadinya 188,4. Jadi luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil sama dengan 1177,5 dikurang 188,4 sama dengan 989,1 cm kuadrat. Baiklah, kita lanjut soal materi yang kedua, yaitu tentang kesejajaran dan kesebangunan. Soal nomor 1,
Sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Pada saat yang sama, bayang gedung berimpit dengan bayang pohon seperti tampak pada gambar di bawah. Dapat kita lihat gambar pohon yang bersejajaran dengan gedung. Yang ditanya itu tinggi gedung yang sesuai ukuran tersebut adalah. Jadi langkah pertama kita buat sketsa. Kita misalkan gambar pohon sama dengan segitiga ABC, dan antara pohon dan gedung kita misalkan segitiga ADE. Jadi AB per AD sama dengan BC per DE, sama dengan AD 10 per AB 10 dan AD 15. 10 per 15 sama dengan BC 8 dan DE tidak diketahui. Jadi kita kali silang, DE sama dengan 8 kali 15 per 10, DE sama dengan 12. Jadi tinggi gedung adalah 12 meter. Kan gambar segitiga ABC di samping. Terdapat gambar segitiga ABC yang sisi DE sama dengan AB sama dengan DE, yaitu 8 cm. AB sama dengan 15 cm, CD sama dengan 6 cm, panjang AC adalah. Jadi sekarang kita mencari panjang AC. Langkah pertama yaitu bandingkan sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan DEC, yaitu AC per DC sama dengan AB per DE. AC tidak diketahui, DC 6. Jadi AC per 6 sama dengan AD 15, DE 8. 15 per 8 kita kali silang, jadi 8 AC sama dengan 90. AC sama dengan 90 dibagi 8, AC sama dengan 11,25. Jadi panjang AC adalah 11,25. Lanjut soal materi yang ketiga, yaitu satuan pengukuran. Soal nomor 1, di sebuah lomba lari estafet, tim A menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam 45 menit, tim B menyelesaikan lomba dalam waktu 45 menit. Yang ditanyanya yaitu tim mana yang menyelesaikan lomba lebih cepat. Yang kedua, jika lomba dimulai pukul 9.30, pukul berapa masing-masing tim selesai? Yang pertama kita cari pertanyaan yang pertama, yaitu waktu tim A sama dengan 1 jam 45 menit, sama dengan 105 menit. Waktu tim B 95 menit. Jadi dikarenakan karena 95 menit kecil dari 105 menit, maka B menyelesaikan lomba lebih cepat. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa masing-masing tim selesai. Yang pertama tim A. Tim A mulai jam 9.30 ditambah 1 jam 45 menit sama dengan 11.15. Tim B mulai 9.30 ditambah 95 menit sama dengan 11.05. Jadi tim A selesai pukul 11.15 dan tim B selesai pukul 11.05. Soal yang kedua yaitu ibu membeli 10 kg beras dan 10 poin terigu, kemudian ibu membeli lagi 4
ons tepung, akan tetapi di tengah jalan kantong beras bocor sehingga berkurang 1000 gram, berapa ya kilogram belanja ibu yang tersisa. Jadi penyelesaiannya diketahui tadi 10 kg beras ditambah 10 pon terigu ditambah 40 on tepung, dikarenakan kantong beras bocor jadi dikurang 1000 gram, sama dengan kita jadikan semuanya ke kilogram. Jadi 10 kg ditambah 10 pon dibagi 2, dan kemudian 40 on dibagi 10 dikurang 1000 gram dibagi 1000 sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 18 kg. Lanjut pembahasan soal tentang materi yang keempat, yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Soal pertama yaitu Ani berangkat dari rumah pukul 7.15 menuju sekolah yang berjarak 5 km. Ia berjalan dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Jika Ani ingin sampai di sekolah pukul 8, berapa waktu yang diperlukan dan apakah Ani akan tiba tepat waktu? Penyelesaiannya itu diketahui jarak sama dengan 5 km, kecepatan 4 km per jam, waktu berangkat 7.15, waktu tiba yang diinginkan yaitu jam 8. Jadi yang ditanyanya berapa waktu yang diperlukan jika Aini tiba di sekolah pukul 8. Yang kedua, dan apakah Aini akan tiba tepat waktu? Jawabannya yang pertama yaitu kita menggunakan rumus waktu. T sama dengan jarak per kecepatan sama dengan 5/4 sama dengan 1,25 jam atau sama dengan 1 jam 15 menit. Langkah kedua yaitu tambahkan waktu perjalanan ke waktu berangkat. Jadi waktu perjalanan tadi 7.15 ditambah waktu berangkat 1 jam 15 sama dengan 8.30. Jadi ini sampai di sekolah pukul 8.30 sehingga ini terlambat datang ke sekolah 30 menit. Lanjut soal tentang materi penyajian data. Soal pertama yaitu terdapat gambar diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Hitunglah persentase dan banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Yaitu yang pertama, persentase siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah sama dengan 100% dikurang yang mengikuti tari 12% ditambah voli 20%, basket 30% ditambah PMR 10%, ditambah KIR 13% sama dengan 85%. Jadi 100% dikurang 85% sama dengan 15%. Jadi yang mengikuti drama 15%. Kemudian kita cari banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 15% dikali total siswa. Jadi 15% dikali 300 sama dengan 45 siswa. Lanjut soal yang kedua yaitu terdapat tabel berikut yang menunjukkan banyak siswa di suatu kabupaten menurut tingkat sekolah pada tahun 2007.
jumlah seluruh siswa adalah 1.000 orang, dengan diklasifikasikan 3 kategori, yaitu SD 175 orang, SMP 600 orang, dan SMA 225 orang. Jadi, siswa SMP sama dengan 600 per 1.000 dikali 100% sama dengan 60%. Siswa SMA 225 per 1.000 dikali 100% sama dengan 25,5%. Jadi persentase siswa yang menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMP dan SMP adalah 60% dan persentase siswa yang menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMA adalah 22,5%. Lanjut soal materi tentang ukuran permutasi. Soal pertama yaitu terdapat sebuah tabel data, yaitu yang ditanyanya modus dari tabel berikut adalah. Jadi cara mencari modus itu adalah data yang sering muncul. Jadi kita lihat dari tabel, data yang sering muncul itu adalah 25. Diketahui D1 sama dengan 25 dikurang 22 sama dengan 3. D2 sama dengan 25 dikurang 25 sama dengan 4. TB atau tepi bawah dari 25 yaitu 21 dikurang 0,5 sama dengan 20,5. C sama dengan 35 dikurang 31 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi kita masukkan ke dalam rumus modus, yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Jadi 20,5 ditambah 3 per 3 tambah 4 dikali 5. Sehingga modusnya sama dengan 22,6. Baiklah, sekian penjelasan soal proyek ujian akhir semester SD atau MI yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.